Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek IoT kami yaitu Smart Parking System. Namun sebelum kita lanjut ke temanya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang ada. Dari saya sendiri yaitu Muhammad Ali Mubarak dengan NIM F551-23082. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Izan dengan stambuk F551-23065. Perkenalkan, nama saya Imam Agil Aiman dengan stambuk F551-23066. Nama saya Marezi Putra dengan stambuk F551-23007. Saya Tanirul Mutakin dengan NIM F551-23083. Perkenalkan, nama saya Hajara dengan NIM F551-23047. Perkenalkan, saya Novita Fadila Letu Amas dengan NIM F551-23002. Perkenalkan, saya Yuyun Aulia Frianti dengan NIM F551-23025. Saya Naila Fatira dengan NIM F551-23067. Saya Safia Katurnada dengan NIM F551-23035. Saya Rizka Fularditolis dengan NIM F551-23034. Baik, sekian dari perkenalan kelompok kami. Mungkin materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian diagram blok. Jadi pada bagian inputnya, sistem menerima data dari 3 sensor. Yang pertama adalah sensor IR untuk mendeteksi kendaraan yang akan masuk. Yang kedua ada sensor IR untuk mendeteksi kendaraan yang akan keluar. Dan yang ketiga ada sensor ultrasonik di setiap slot parkir untuk mendeteksi apakah slot tersebut kosong ataupun terisi berdasarkan jarak objeknya. Nah, yang kedua ada bagian proses sendiri. Di bagian proses, microcontroller ini membaca semua data dari sensor IR dan ultrasonik sendiri. Data tersebut digunakan untuk menghitung jumlah slot parkir yang masih kosong. Kemudian dijalankan logika kontrol pintu, yaitu jika sensor IR ini masuk atau aktif, maka sensor pintu yang masuk pun akan terbuka. Jika sensor IR keluar aktif, servo pintu keluar terbuka. Sistem juga memperbarui tampilan LCD secara real-time dan mengirim data ke serial monitor untuk pemantauan status slot. Dan yang terakhir, pada bagian output, hasil proses akan dikirim ke servo masuk dan servo keluar untuk menggerakkan palang otomatis. LCD-nya ini untuk menampilkan status sistem serta jumlah slot parkir kosong, dan serial monitor untuk mencatat log jarak tiap slot serta status keseluruhan sistem. Baik, jadi video kali ini saya akan menjelaskan diagram arsitektur dari sistem parkingnya kami kali ini. Jadi pada gambar ini bisa dilihat jika arsitektur dari sistem smart parking terdiri dari 4 lapisan utama, yang mana masing-masing lapisannya itu punya peran penting agar sistem parking bisa berjalan otomatis dan terhubung secara real time. Nah, kita masuk yang pertama yaitu layer 1 atau disebut juga dengan perception layer, yang dimana layer ini terdapat di berbagai perangkat keras seperti 4 sensor ultrasonic HC SR04, 2 sensor proximity AR, 2 servo motor, dan 1 LCD I2C berukuran 16x2. Yang mana semua komponen ini berfungsi untuk membaca kondisi parking secara langsung. Sensor ultrasonik dan proximity digunakan untuk mendeteksi apakah kendaraan di area parkir, servo motor mengatur buka tutup palang otomatis, dan LCD menampilkan jumlah slot parkir yang tersedia. Jadi intinya, lapisan ini itu berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada layer 2, yaitu network divider, yang mana lapisan ini itu berperan sebagai penghubung antara perangkat fisik tadi dengan sistem pengelolaan data. Nah, di sini itu terdapat microcontroller seperti ESP yang menerima data dari sensor dan mengirimnya ke server melalui jaringan internet. Nah, ESP ini juga bisa menerima perintah balik dari sistem cloud untuk menggerakkan servo motor. Jadi lapisan ini itu bisa dibilang sebagai jembatan komunikasi 2 arah antar perangkat dan juga sistem digital. Nah, kita masuk ke layer ketiga atau processing atau platform layer. Nah, di bagian ini, data yang sudah dikirim oleh microcontroller akan diolah dan diteruskan ke server menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS. Nah, sistem ini itu memanfaatkan platform link sebagai penghubung utama antar microcontroller atau cloud server. Nah, selain itu juga, koneksi internet dari router juga berperan penting agar data bisa dikirim dan diterima secara real time tanpa menghambat. Nah, sekarang kita masuk layer terakhir atau layer keempat, yaitu application layer. Nah, application layer ini adalah bagian langsung penghubung dengan pengguna, di mana di sini digunakan aplikasi Blink Dashboard yang menampilkan data parking secara visual di smartphone.
Nah, data dari server ditampilkan secara real time seperti jumlah slot kosong, status palang, atau kondisi area parkir. Jadi pengguna itu bisa memantau situasi parkir dari mana saja dan juga kapan saja. Nah, secara keseluruhan, alur kerja sistemnya ini dimulai dari sensor yang mendeteksi kendaraan, lalu ada data dikirim ke microcontroller, diteruskan ke server melalui jaringan internet, dan akhirnya ditampilkan di aplikasi Blink. Nah, dengan arsitektur berlapis seperti ini, sistem smart parking bisa bekerja otomatis, efisien, dan mudah dipantau oleh pengguna. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart. Yang pertama, sistem dimulai dengan proses inisialisasi seluruh komponen, yaitu WiFi, LCD, Blink, servo, dan sensor. Setelah itu, sistem akan terhubung ke jaringan WiFi dan melakukan autentikasi ke aplikasi Blink yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dan cloud. Setelah koneksi berhasil, semua pin sensor ultrasonik dan inframerah diinisialisasi agar siap digunakan untuk mendeteksi kendaraan. Lalu pada layar LCD akan muncul tampilan sistem siap sebagai tanda bahwa sistem sudah siap beroperasi. Berikutnya, sistem akan masuk ke loop utama. Di dalam loop ini terdapat beberapa proses penting, yaitu menjalankan Blink untuk sinkronisasi data ke cloud, menjalankan timer, serta melakukan pengecekan pada sensor pintu masuk dan pintu keluar kendaraan. Nah, jika sensor masuk mendeteksi mobil, maka palang pintu akan terbuka secara otomatis. Kemudian, setelah beberapa detik, palang akan menutup kembali. Data kendaraan yang masuk juga akan diperbarui secara otomatis ke Blink dan ke dalam database. Sebaliknya, jika sensor pintu keluar mendeteksi kendaraan, maka sistem akan melakukan hal yang sama, yaitu membuka palang, menunggu beberapa saat, lalu menutup kembali, dan mengirimkan data kendaraan keluar ke cloud dan database. Selain itu, terdapat fungsi timer yang berjalan setiap 2 detik, di mana fungsi ini digunakan untuk mengecek jarak pada setiap slot parkir, menghitung jumlah slot kosong, memperbarui tampilan di LCD, dan mengirimkan data ke cloud apabila ada perubahan jumlah slot yang tersedia. LCD akan terus menampilkan jumlah slot kosong secara real time sehingga pengguna bisa mengetahui ketersediaan tempat parkir secara langsung. Seluruh proses ini berjalan secara berulang atau looping sehingga sistem akan bekerja otomatis dan terus memantau aktivitas parkir kendaraan secara efisien dan akurat. Jadi, secara keseluruhan, sistem smart parking ini bekerja secara otomatis mulai dari mendeteksi kendaraan, masuk dan keluar, mengatur palang parkir, hingga memperbarui data di cloud dan menampilkan informasi ketersediaan slot di layar LCD. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik sistem dari smart parking system kami. Nah, jadi di sini untuk gambar smart parkingnya dapat dilihat di slide PPT kami. Nah, di sini kita menggunakan sebuah LCD dengan ukuran 16x2 yang dimana di sini yang LCD merupakan inputnya, merupakan outputnya untuk menampilkan outputnya dari sistem kami. Nah, di sini juga kami menggunakan sebuah otak dari sistem kami, yaitu microcontrollernya kita menggunakan ESP32 yang dimana setiap sensor dan juga alat yang kami gunakan akan terhubung ke pin-pin yang ada di ESP32. Nah, di sini kita menggunakan servo. Nah, servo ini dia digunakan sebagai palang otomatis pada saat kendaraan masuk maupun keluar. Nah, jadi yang dimana kami juga menggunakan sensor IR untuk mendeteksi data yang masuk maupun keluar. Nah, jadi di sini nantinya apabila sensor IR mendeteksi adanya kendaraan, maka servonya akan otomatis terbuka, begitupun juga untuk yang keluar. Nah, jadi kita sini menggunakan 2 sensor IR dan juga nanti sensor data dari sensor IR akan dikirim ke dashboard Blink-nya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam blok parkirnya itu kami
agar datanya lagi lebih akurat, kita menambahkan sebuah sensor ultrasonik di setiap slot parkirnya, dan juga nanti datanya itu akan dikirimkan juga ke Blink. Nah, kemudian di sini data dari setiap blok yang kosong juga akan ditampilkan di LCD-nya nanti. Datanya akan terhubung juga ke LCD-nya. Jadi di sini kita menggunakan 4 sensor sonic untuk 4 slot parkiran. Nah, jadi di sini juga nantinya tentu saja akan terkoneksi dengan internet. Kemudian ada web servernya menggunakan Blink. Kemudian nanti juga akan terhubung masuk ke database-nya menggunakan HTTP post untuk request database-nya. Nah, jadi dapat dilihat di sini kami sudah menggunakan 2 sensor, yaitu ultrasonik dan juga IR untuk mendeteksi kendaraan yang masuk maupun yang keluar ataupun juga di dalam slot parkirnya itu sendiri. Nah, jadi di sini nanti tiap kendaraan yang masuk akan langsung diketahui berapa yang masuk dan juga keluar. Nah, jadi untuk penggunaan kendaraannya juga bisa tahu di mana saja slot yang kosong maupun yang ada isinya begitu. Jadi itu saja untuk penjelasan dari skematik sistem dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ini kita dapat melihat tabel skematik dari proyek yang telah kami rancang. Di tabel ini, setiap komponen perangkat keras terhubung ke pin tertentu pada board SP32. Nah, di sini ada baris pertama menunjukkan sistem utama, yaitu SP32 yang mendapatkan daya dari port VIN dan GND dengan sumber utama dari USB bertegangan 5 volt. Selanjutnya, bagian display menggunakan LCD 16x2 dengan komunikasi I2C dihubungkan melalui pin GPIO 21 dan GPIO 22. Dan untuk bagian palang parkir terdapat 2 servo motor. Nah, di sini servo pertama berfungsi sebagai palang masuk dan terhubung ke GPIO 13. Sementara servo kedua itu untuk palang keluar di GPIO 23. Keduanya menggunakan sinyal PWM sebagai output. Pada bagian gerbang terdapat 2 sensor IR. Sensor pertama itu mendeteksi kendaraan di area masuk melalui GPIO 15 dan sensor kedua untuk area keluar di GPIO 2. Kemudian setiap slot parkir menggunakan sensor ultrasonik yang terdiri dari pin trig dan echo, dan slot parkir pertama itu menggunakan GPIO 12 dan GPIO 14. Slot parkir kedua memakai pin VP dan VN. Slot parkir 3 menggunakan T30 dan T32, dan slot parkir 4 memakai T12 dan RX2. Dan sinyal trig berfungsi sebagai output untuk mengirim gelombang ultrasonik, sedangkan echo berfungsi sebagai input untuk menerima pantulan gelombang. Jadi secara keseluruhan skematik ini menunjukkan bagaimana sistem parkir otomatis diatur dan saling terhubung melalui SP32 untuk mengontrol palang masuk, mendeteksi kendaraan, serta menampilkan status slot parkir pada LCD. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.